semester 1 reguler A ingin mempresentasikan tentang tugas bahasa Indonesia ujian akhir semester yang berjudul Akidah Akhlak. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang akidah akhlak sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah bahasa Indonesia. Ini dia anggota kelompok kami yakni Aulia Fitriana dengan NIM 25110110604. Kemudian Alfi Faidatul Rosidah dengan NIM 25110111602. Dan yang terakhir anggota kami yakni Amalia Rahmawati dengan NIM 25110110603. Latar belakang. Penguatan akidah dan akhlak sangat penting untuk menghadapi tantangan moral di era modern. Pemahaman keagamaan yang moderat diperlakukan guna menjaga harmoni di tengah keberagaman aliran. Kemerosotan etika saat ini menuntut internalisasi nilai Islam yang lebih kuat pada masyarakat. Integrasi iman dan perilaku mulai akan menciptakan kehidupan sosial yang lebih beradab. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengertian akidah? Yang kedua, bagaimanakah keragaman akidah dalam Islam? Yang ketiga, bagaimanakah akhlak dalam perspektif Islam? Yang keempat, bagaimanakah akhlak dan permasalahannya? Yang kelima, bagaimanakah hikmah akidah akhlak? Tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian akidah. Yang kedua, mendeskripsikan keragaman akidah dalam Islam. Yang ketiga, mendeskripsikan akidah dalam perspektif Islam. Yang keempat, mendeskripsikan akidah dan permasalahan. Yang kelima, mendeskripsikan hikmah akidah akhlak. Pengertian akidah. Akidah adalah keyakinan hati yang sangat kokoh dan pasti terhadap kebenaran tertentu, sehingga tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Dalam Islam, akidah berarti kepercayaan mutlak kepada Allah dan rukun iman lainnya. Ia berfungsi sebagai fondasi utama dan beragama. Tanpa akidah yang benar, segala amal ibadah seseorang dianggap tidak memiliki landasan yang sah. Keberagaman akidah, teologi dalam Islam. Aliran utama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran mayoritas yang mengambil jalan tengah. Mereka menggunakan logika untuk membela kebenaran wahyu. Di Indonesia, paham ini adalah yang paling dominan. Asy'ariyah. Mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan logika. Bagi mereka, sifat-sifat Tuhan yang tertulis di dalam Al-Quran harus diterima sebagaimana adanya. Bila kaifa, tanpa bertanya bagaimana, tanpa melakukan perumpamaan atau penafsiran metaforis yang berlebihan. Mu'tazilah, aliran teologi Islam. Mu'tazilah yang paling berpengaruh muncul di Basra, ilmu kalam. Abad kedua Hijriah, abad ke-8 Masehi, aliran ini dikenal karena sangat menekankan penggunaan akal dan logika dalam memahami ajaran agama. Maturidiyah. Maturidiyah adalah salah satu mazhab teologi ilmu kalam. Ulama dalam Islam Sunni yang didirikan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi wafat 944 Masehi di Samarkand, Asia Tengah. Bersama dengan aliran Asy'ariyah Maturidiyah membentuk landasan akidah bagi mayoritas muslim Sunni dunia, khususnya bagi mereka yang mengikuti mazhab fikih Hanafi seperti di Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, dan sebagian Nusantara. Selanjutnya ada akhlak dalam perspektif Islam. Akhlak bukan sekedar etika atau tata krama biasa, melainkan cerminan dari iman seseorang. Akhlak berarti tabiat, perangai, atau tingkah laku yang menetap dalam jiwa. Islam menempatkan akhlak pada posisi yang sangat tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, sumber akhlak dalam Islam. Yang pertama ada Al-Quran.
Al-Quran adalah sumber pertama dalam kitab pendidikan karakter yang bertujuan membentuk manusia menjadi pribadi yang mulia atau insan kamil. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW dan beliau menjawab, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Artinya, seluruh perilaku Nabi adalah perwujudan praktis dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ada hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Hadis adalah bentuk praktik nyata atau contoh konkret dari akhlak tersebut. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak sehingga seluruh kehidupan beliau, perkataan, perbuatan, dan ketetapan adalah standar moral bagi umat Islam. Selanjutnya ada pembagian akhlak. Yang pertama ada akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Dalam perspektif Islam, segala sikap dan tingkah laku yang baik menurut ajaran Al-Quran dan Sunnah yang lahir dari jiwa yang bersih dan bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Selanjutnya ada pembagian akhlak mahmudah. Pertama, kepada Allah SWT. Ini adalah akhlak yang mendasar. Seseorang yang berakhlak baik kepada Allah tidak akan menduakannya dengan sesuatu pun atau syirik. Ia meyakini sepenuhnya bahwa Allah adalah salah satu pencipta, pengatur, dan zat yang berhak disembah. Yang selanjutnya ada kepada diri sendiri. Akhlak mahmudah kepada diri sendiri adalah kewajiban seorang muslim untuk memperlakukan dirinya dengan cara yang terhormat, sehat, dan sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam Islam, diri kita atau tubuh dan jiwa adalah amanah atau titipan, bukan milik kita sepenuhnya, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Selanjutnya, sesama manusia. Akhlak mahmudah kepada sesama manusia adalah perwujudan budi pekerti luhur, budi pekerti. Akhlak mahmudah kepada sesama manusia adalah perwujudan budi pekerti luhur yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, sikap amanah, pemaaf, dan rendah hati dalam berinteraksi sosial. Dengan membiasakan diri untuk bersikap sopan, tolong-menolong tanpa pamrih, serta menjaga lisan dari menyakiti perasaan orang lain, seseorang dapat menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kedamaian, dan saling menghormati. Selanjutnya ada akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah segala bentuk ucapan, perbuatan, dan sikap mental yang menyimpang dari tuntunan agama, norma sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Perilaku ini tidak hanya merusak hubungan pelakunya dengan Tuhan secara spiritual, tetapi juga merusak tatanan hidup bermasyarakat. Contoh akhlak mazmumah. Yang pertama, iri dengki atau hasad. Merasa tidak senang saat orang lain mendapat nikmat dan berharap nikmat tersebut hilang atau berpindah kepadanya. Penyakit ini merusak kebahagiaan diri sendiri karena selalu membandingkan hidup dengan orang lain. Yang kedua ada takabur atau sombong. Sikap merasa diri lebih mulia, lebih hebat, atau lebih segalanya dibandingkan orang lain, sehingga meremehkan sesama dan cenderung menolak kebenaran yang datang dari orang yang dianggap di bawahnya. Selanjutnya, ria atau pamer. Melakukan amal kebaikan atau ibadah bukan karena tulus, melainkan ingin dilihat. Melakukan amal kebaikan atau ibadah bukan karena tulus, melainkan ingin dilihat, dipuji, atau mendapat pengakuan dari orang lain. Hal ini membuat nilai kebaikan tersebut menjadi kosong. Selanjutnya, akhlak dan permasalahannya. Permasalahan akhlak adalah menurunnya sikap jujur, tanggung jawab, sopan santun, dan kepedulian terhadap sesama akibat pengaruh lingkungan dan kurangnya pendidikan karakter. Hikmah akidah akhlak. Hikmah akidah akhlak adalah membentuk keimanan yang kuat kepada Allah, menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab, serta menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan diridhoi Allah. Kesimpulan, akidah menjadi dasar keimanan, sedangkan akhlak merupakan perwujudannya dalam perilaku sehari-hari untuk membentuk pribadi muslim yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang terakhir, saran, umat Islam diharapkan memperkuat akidah dan mengamalkannya dalam akhlak mulia dengan dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembinaan karakter Islami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.